Mudah-mudahan bibir kita senantiasa basah untuk selalu berzikir kepada Allah. Bibir kita senantiasa basah untuk selalu bersolawat kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun kampung kita sudah lama tidak diguyur hujan, namun kita selalu mengharap agar Allah mengguyur hati kita untuk selalu cinta, untuk selalu rindu kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita yang hadir di majelis ini tidak diharamkan kelak di hari kiamat untuk mendapatkan syafaatul uzma, syafaat pertolongan yang datangnya dari Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin, amin, Allahumma amin. Baik, kita melanjutkan hadis ke-35. Pada pertemuan yang lalu baru setengah kita baca, baru setengah kita jelaskan dan kita syarahkan. Kita lanjutkan hadis yang ke-35. Al-muslim akhul muslim la yadhlimuh wa la yakhdhuluh wa la yakdhibuh wa la yahqiruh. Muslim itu saudara muslim lainnya. Allah Ta'ala berfirman, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu saudara. Ini kita nih yang ngumpul di tempat ini saudara. Saudara seiman, saudara seislam, satu keyakinan, punya Tuhan yang sama, punya nabi yang sama. Kita saudara. Al-muslim akhul muslim, muslim saudara muslim lainnya. Dan di dalam sesama muslim tentu ada hak yang harus kita tunaikan. Apa hak muslim kepada muslim lainnya? Ada hak yang harus dipenuhi, ada pula hal-hal yang harus dihindari. Al-muslim akhul muslim la yadhlimuh. Jangan saling menzalimi, jangan saling mengganggu, jangan saling menzalimi, jangan saling merugikan orang lain, baik zalim atas diri saudaranya, zalim atas pekerjaan saudaranya, zalim atas harta saudaranya. Dalam hadis Rasul bersabda, az-zulmu zulumatun yaumal qiyamah. Kezaliman itu merupakan kegelapan kelak hari kiamat. Dan zalim itu bisa menghilangkan keberkahan. Semakin sering kita zalim sama orang, semakin banyak berkurang keberkahan yang selama ini kita raih. Barang siapa yang melihat saudaranya dihina oleh orang lain, direndahkan oleh orang lain, dan kita punya kemampuan untuk menolong dia tetapi nggak kita tolong, maka nanti di hari kiamat kita akan direndahkan oleh Allah di hadapan makhluk yang jumlahnya banyak. Sebab apa? Kita punya keluarga, kita punya saudara direndahkan sama orang lain, kita punya kemampuan buat nolongin tapi nggak kita tolong, maka nantinya kita akan direndahkan oleh Allah di hadapan makhluk yang jumlahnya banyak. Kapan? Nanti di hari kiamat.
Dalam hadits qudsi disebutkan wa izzati wa jalali, demi keagungan, demi kemuliaanku, kata Allah, aku akan menghukum orang yang berbuat zalim di dunia dan di akhirat, dan aku akan menghukum mereka yang melihat kezaliman dan ada kemampuan untuk menghilangkan kezaliman, untuk menolong, tetapi dia nggak mau menolong, bakal dikena hukuman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah tidak hanya menghukum orang yang berbuat zalim, tapi Allah akan menghukum orang-orang yang melihat kezaliman tetapi dia tidak bisa berbuat, padahal dia mampu untuk berbuat. Jadi intinya kita jangan diam di saat kita melihat kezaliman. Kalau kita mampu, kalau kita nggak mampu, cukup kita menengadahkan tangan kita untuk diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesama muslim tidak boleh zalim, tidak boleh menelantarkan, wala yakdzibuh, dan tidak boleh membohongi. Biasanya kita nih hal yang sepele kita sering bohong. Ya, sudah terlalu banyak kita membiasakan diri untuk berbohong. Padahal dusta ini suatu sifat yang dibenci oleh Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Paling kagak temen ada sahabat yang bohong. Masing-masing setiap muslim itu memiliki hak. Khamsun min haqqil muslim 'alal muslim, raddut tahiyyat wa ijabatud da'wat wa syuhudul janazah wa iyadatul marid wa tashmitul atis idza hamidallah. 5 hak muslim terhadap muslim lainnya. Yang pertama, mengucapkan salam. Kalau kita lewat ucapin salam, ya, jangan buang muka, jangan, ucapin salam. Kemudian ijabatud da'wat, memenuhi undangan. Kalau diundang datang. Kalau Ustaz Marsidik ngundang kita taklim, datang. Kita diundang nikahan, datang. Hak muslim terhadap muslim lainnya. Ngucapin salam, memenuhi undangan, mengiringi jenazah, menjenguk orang sakit, dan yang kelima mendoakan orang yang bersin apabila mengucapkan alhamdulillah. Ada orang bersin nih, alhamdulillah, kita doain yarhamukallah. 5 hak muslim terhadap muslim lainnya, itu yang harus kita penuhi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita orang-orang yang saling bersaudara satu sama lain, saling memperhatikan saudara kita yang membutuhkan, kemudian untuk tidak kita ganggu kehormatannya, hartanya, darahnya, karena itu semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika kita dapat mengamalkan ini semua, maka dapat menggembirakan hati Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni segala kekhilafan dan dosa-dosa kita. Amal ibadah kita dikabulkan, diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan segala hajat, doa dan permintaan kita Allah kabulkan dengan segera insyaallah. Allahumma iftah alina futuh wal munub salah jasatur ruh, anallahu yaghfiru dzunub wa yastur uyub wa yassirul matlub, rabbana shfa'nal bala
ولا تخيب الرجاء. صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.